Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu pada hari ini di mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu muatan IPA, pelestarian makhluk hidup. Apa itu pelestarian makhluk hidup? Pelestarian makhluk hidup berarti mengatur terhadap alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Jika hal itu terjadi, manusia akan mengalami kerugian. Hewan dan tumbuhan yang punah tidak akan muncul lagi. Mengapa kita perlu melestarikan makhluk hidup? Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut harus dilestarikan untuk kesejahteraan manusia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayati. Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi berada di Indonesia. Sampai saat ini, para ilmuwan masih terus mencari jenis hewan dan tumbuhan baru yang ada di Indonesia. Seiring dengan ditemukannya jenis-jenis baru, ternyata ratusan bahkan ribuan jenis makhluk hidup terancam punah dan mengalami kepunahan. Makhluk hidup yang terancam punah keberadaannya sudah sangat sedikit serta memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ternyata, manusia dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan kepunahan. Banyak sekali aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan alam, salah satunya penebangan liar serta perburuan hewan-hewan. Mari kita lihat beberapa daftar hewan dan tumbuhan yang sudah terancam punah. Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ?
Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya, pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan. Adapun taman nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Adakah contoh pelestarian in situ di daerahmu? Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitas, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain kebun botani, taman safari seperti kebun binatang, dan penangkaran. Adakah yang pernah ke kebun binatang? Ada apa saja di kebun binatang tersebut? Berikut ini beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, mengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, anak-anak, perlu kita pahami bahwa pelestarian alam harus dimulai dari hal yang paling kecil, terutama dari diri kamu sendiri. Di antaranya dengan mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan dengan cara menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitarmu. Hal ini akan memberikan kesadaran kepadamu untuk berusaha melestarikan alam. Dengan demikian, generasi setelah kamu dapat turut menikmati alam yang indah. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.